Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali nabiyyina Muhammad, amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan yang telah menciptakan kita, yang telah mempertemukan kita pada hari ini. Tentunya segala puji kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tidak dilupakan yaitu salawat serta salam kita curahkan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan kontribusi kepada umat Islam ini dengan sesuatu yang tak ternilai harganya, yaitu iman dan Islam, yang telah membimbing orang-orang yang dulunya jahiliyah bodoh kemudian bisa mendapatkan cahaya keimanan, cahaya ilmu, cahaya pengetahuan, sehingga yang dulunya bodoh mendapatkan cahaya hidayah yang menjadi penunjuk bagi mereka dan menjadi peradaban yang maju. Baik, alhamdulillah rabbil alamin. Pada hari ini kita akan melanjutkan presentasi kita, yaitu pada pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Sebelum kita masuk pada pembelajaran, Bapak ingin bertanya kepada anak-anak sekalian, bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Bapak harap semua baik-baik saja dalam lindungan Allah dan tetap semangat dalam belajar. Baiklah, maka dari itu sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas shalihin. Baiklah, karena hari ini adalah pertemuan perdana kita, maka dari itu mari izinkan Bapak untuk memperkenalkan diri Bapak. Nama saya Sultan Fulvian Hidayat, saya berasal dari Malang. Kemudian saya mengambil kuliah dengan jurusan Pendidikan Agama Islam. Baiklah, karena Bapak sudah memperkenalkan diri, tanpa panjang lebar lagi, mari kita mulai pembelajaran sejarah kebudayaan Islam ini dengan sub pembahasan biografi tokoh ulama kita, yaitu Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, dan yang kedua yaitu Syekh Abdul Rauf As-Singgili. Mengapa kita harus mempelajari biografi mengenai tokoh-tokoh tersebut? Karena beliau-beliau ini merupakan tokoh ulama yang memberikan kontribusi yang besar terhadap bangsa dan negara, khususnya umat Islam. Bagaimana ilmu bisa disampaikan menyebar luas, dengan itu ilmu bisa beredar kemana-mana. Baiklah, mari kita langsung masuk pada materi pembahasan yang pertama. Bismillah. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Beliau memiliki nama memiliki nama populer dengan nama Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari. Beliau lebih kita kenal dengan panggilan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Beliau memiliki orang tua yang bernama ayahnya Abdullah dan ibunya Siti Aminah. Beliau dilahirkan di Lok Gabang, yaitu Banjar, Kalimantan Selatan pada 13 Safar 1122 Hijriah, atau bertepatan juga dengan tahun 1710 Masehi, dan beliau wafat di Kampung Dalam Pagar, Banjar, Kalimantan pada 6 Syawal 227 Hijriah atau 1812 Masehi. Mohon maaf, ini ada kesalahan. Maksudnya di sini adalah beliau wafat pada 1227 Hijriah
atau bertepatan dengan tahun 1812 Masehi. Beliau dimakamkan di Kampung Kelampayan, Banjar, Kalimantan, di mana beliau diberikan usia yang panjang oleh Allah, yaitu beliau wafat pada usia 102 tahun pada perhitungan tahun Masehi dan usia 105 tahun dalam hitungan perhitungan tahun Hijriah. Lanjut. Bapak akan menjelaskan bagaimana sejarah singkat perjalanan beliau, yaitu Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, dalam menimba ilmu. Pertama, di masa kecilnya, di usia 8 tahun, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang kecil ketika itu sangat jago melukis, sehingga ketika itu beliau dilihat oleh Raja Banjar yang ke-14, yaitu Sultan Tahlilullah. Sehingga di mata Sultan, Syekh Muhammad Arsyad itu memiliki daya ketertarikan. Kemudian Syekh Al-Banjari kecil diambillah oleh Sultan Tahlilullah dalam rangka untuk dipelihara dan dibesarkan di lingkungan istana dengan tujuan harapannya itu Syekh Muhammad Arsyad kelak bisa menjadi orang-orang yang hebat. Tentu sebelumnya Sultan Tahlilullah izin kepada orang tua Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Karena niat baik dari Sultan Tahlilullah, akhirnya orang tua dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari mengizinkan beliau untuk diambil dan dipelihara di istana dengan tujuan tadi, yaitu untuk dipelihara dan diberi bidang-bidang keilmuan Islaman. Kemudian setelah diambil oleh Sultan Tahlilullah, Syekh Al-Banjari kecil diberi pendidikan agama secara tradisional oleh raja, yaitu belajar Al-Quran kepada guru ngaji dan ilmu keagamaan seperti layaknya anak-anak pada masa itu. Jadi di sini kemudian ketika beliau masih anak-anak, beliau dijanjikan kelak ketika dewasa akan dikirim ke Mekah untuk menuntut ilmu oleh Raja Tahlilullah dengan biaya dari kerajaan Banjar. Raja melakukan ini karena melihat kecerdasan Syekh Arsyad Al-Banjari dalam menangkap pelajaran dengan cepat. Contohnya saja, beliau berhasil menamatkan Al-Quran dalam waktu yang singkat dan bidang ilmu keagamaan bisa beliau kuasai dengan mudah. Dan ini yang menjadi daya tarik beliau, di mana Allah memberikan suatu keistimewaan pada Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, yaitu memiliki kecerdasan di atas rata-rata anak-anak seusianya. Masya Allah. Setelah beliau tumbuh dewasa, beliau dinikahkan dengan salah seorang keluarga istana, yaitu wanita yang bernama Bajut. Yang kemudian setelah menikah itu, istri beliau hamil. Dan di saat hamil tua itulah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari diberangkatkan ke Mekah untuk haji dan menimba ilmu di sana oleh Sultan. Dan ketika sudah sampai di sana, Syekh Arsyad belajar selama 35 tahun, dengan rincian 30 tahun itu di Mekah dan 5 tahunnya di Madinah. Jadi bidang keilmuan yang beliau ambil itu sudah sangat banyak sekali. Contohnya saja cabang-cabang ilmu seperti ilmu tauhid, fikih, tasawuf, kemudian ilmu falak, mantik, tarekat, dan yang lainnya. Kemudian juga yang menjadi istilahnya menjadi tambahan. Jadi Syekh Muhammad Arsyad itu ketika berada di Mekah, beliau itu disewakan rumah oleh Sultan, yaitu terletak di Kampung Syamiah, yang bahkan konon sampai sekarang itu rumah bekas tempat tinggalnya Syekh Muhammad Arsyad ini masih dipelihara oleh Syekh yang berasal dari Banjarmasin. Kemudian pada poin terakhir, beliau pulang ke Indonesia, tepatnya ke ibu kota Banjar, Martapura, pada bulan Desember tahun 1772 Masehi, tepatnya pada bulan Ramadan 1186 Hijriah. Dan inilah awal mula beliau menyebarkan ilmunya yang telah beliau dapat di Mekah dan Madinah. Masya Allah.
Jadi sekembalinya beliau itu dari Mekah dan Madinah menuju ke Indonesia, di Indonesia itulah beliau mulai mengembangkan dan mengamalkan ilmu-ilmu yang telah didapat selama belajar 35 tahun di Mekah dan Madinah. Lanjut kepada karya-karya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Yang pertama, beliau memiliki Usuluddin, kitab dengan judul Usuluddin yang ditulis pada tahun 1188 Hijriah. Kemudian ada Luqtatul Ajlan, tanpa diketahui tahun penulisannya. Kemudian ada Tuhfatul Raghibin yang ditulis pada tahun 1188 Hijriah. Kemudian ada Kitabun Nikah, Kitabul Faraid, Kanzul Ma'rifah, dan Sabilal Muhtadin yang ditulis pada tahun 1193 Hijriah. Dan yang terakhir ada Qaul Al-Mukhtasar Hasyishah Fatul Jawad yang tanpa diketahui kapan tahun penulisannya. Kemudian di sini yang menjadi suatu yang menarik yaitu fakta menariknya yaitu kitab yang ada pada gambar slide, yaitu kitab Sabilal Muhtadin, yang dimana kitab Sabilal Muhtadin ini memiliki arti jalan orang-orang yang mendapat petunjuk, dimana kitab ini berisikan yaitu mengenai fikih yang bermadzhab Syafi'i yang dijadikan buku pegangan dan bahan pelajaran di beberapa daerah di Indonesia bahkan Asia. Jadi buku ini ditulis dalam bahasa Melayu dengan tulisan Arab. Kitab ini mulai ditulis pada tahun 1193 Hijrah dan selesai tahun 1195 Hijrah. Yang unik, kitab ini itu bahkan kononnya juga dipelajari sampai hari ini, sampai pada tahun-tahun ini. Saking Masya Allah berkahnya kitab Sabilal Muhtadin. Lanjut kepada pemikiran dan pengembangan hukum Islam yang dilakukan oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Yang pertama, dalam menghadapi permasalahan baru, Syekh Al-Banjari menggunakan metode yang ditempuh ulama Syafi'iyah. Karena beliau sendiri adalah ulama yang bermadzhab Syafi'i. Contohnya dalam permasalahan menentukan halal dan haramnya makanan, yang kebetulan ketika itu yang menjadi pertanyaan masyarakat adalah bagaimana hukum makan hewan belut. Nah, disinilah bagaimana kontribusi Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dalam memberikan jawabannya. Yaitu mengenai makan makanan belut ini. Beliau menjawabnya dengan belut ini hidupnya di air tetapi bentuknya seperti ular. Syekh Arsyad Al-Banjari kemudian menyelidiki bahwa belut itu halal ternyata dimakan. Karena menurut beliau walaupun dia berbentuk seperti ular tapi karena hidupnya hanya dalam air dan tidak berbisa maka halal dimakan. Jadi belut itu halal. Dan dulu Syekh Muhammad Arsyad pernah memberikan jawabannya atas pertanyaan masyarakat ketika itu. Kemudian yang kedua, dalam pengembangan hukum Islam beliau mendirikan atau membentuk mahkamah syariah. Tujuannya agar hukum Islam itu dapat berkembang dan dapat berlaku dengan sebaik-baiknya di Kerajaan Banjar. Lanjut kepada usaha pengembangan agama yang dilakukan oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Yang pertama, beliau mencetak kader dai dengan dibantu oleh anak, cucu, dan keponakan, yang dimana beliau mengadakan pengajian agama. Pengajian agamanya menjadi sangat ramai. Masyarakat banyak yang berdatangan untuk menimba ilmu pengetahuan. Selain itu, beliau juga proaktif, baik oleh Syekh sendiri dan anak cucunya langsung terjun ke masyarakat untuk dakwah, sehingga di Kerajaan Banjar memancar sinar Islam, dimana dengan demikian Islam itu dapat tersebar seantero daerah di Indonesia, yang dimana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari bisa memberikan kontribusinya untuk mencetak kader dai untuk berdakwah berikutnya. Kemudian yang poin kedua yaitu melibatkan pengaruh kekuasaan kerajaan, dimana terjalin kerjasama yang baik sultan kerajaan dan ulama, sehingga menciptakan masyarakat yang islami dan dakwah pengembangan agama Islam berjalan dengan baik dan lancar.
Kemudian beliau menuliskan beberapa kitab. Syekh Muhammad Arsyad ini termasuk ulama yang ulama yang sangat produktif dalam menciptakan atau memberikan karyanya yang tertuang dalam kitab-kitab. Contohnya saja kitab Sabilul Muhtadin yang bahkan konon sampai sekarang itu masih dipelajari. Kemudian ada pengembangan berikutnya, yaitu memurnikan agama. Usaha-usaha Syekh Muhammad Arsyad Banjari dalam menegakkan agama di masyarakat selalu dilakukan. Di antaranya tentang bid'ah dan khurafat, yakni membuang pasilih dan mayanggar. Perbuatan ini adalah perbuatan yang sangat dilarang dalam agama karena berkeyakinan ada kekuatan lain selain Allah. Jadi beliau juga melakukan usaha untuk memurnikan tauhid, karena dulu itu masyarakat seringkali karena kurangnya ilmu atau karena tercampur dengan budaya yang lama, mereka itu seringkali mencampurkan ritual keagamaan Islam itu dengan budaya-budayanya yang lalu. Sehingga di sini kontribusi Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dalam melakukan memurnikan tauhid. Masya Allah. Lanjut kepada Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Bismillah. Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Nama beliau adalah nama lengkapnya Aminuddin Abdul Rauf bin Ali Al-Jawi Sumal Fansuri As-Singkili. Lahir di Singkil Aceh 1204 Hijriah atau bertepatan juga dengan tahun 1615 Masehi. Beliau wafat di Kuala Aceh, Desa Dayah Raya, Kecamatan Kuala pada tahun 1105 Hijriah atau bertepatan dengan 1693 Masehi. Menurut riwayat, keluarga beliau itu berasal dari Persia atau Arabia yang datang dan menetap di Singkil Aceh pada akhir abad ke-13. Beliau itu wafat di usia 73 tahun dan jenazah beliau dimakamkan di samping masjid yang dibangunnya di Kuala Aceh, Desa Daya Raya, Kecamatan Kuala. Kemudian kami akan membacakan secara singkat perjalanan beliau dalam menimba ilmu. Pertama, ayahnya menjadi guru pertama dalam pengetahuan agama di Dayah atau madrasah di Simpang Kanan, di kawasan pedalaman Singkil. Setelah itu melanjutkan pendidikan ke sekolah tinggi di Barus, yaitu Madrasah Tengkuci yang dipimpin oleh Hamzah Fansuri. Di sekolah ini beliau belajar ilmu agama, sejarah, mantik, falsafah, sastra Arab, Melayu, dan juga bahasa Parsi. Kemudian setelah beliau tamat, kemudian beliau meneruskan pengajian ke sekolah Samudra Pasai yang dipimpin oleh Syekh Samsudin As-Sumatrani, yang ketika Syekh Samsudin ini diangkat menjadi Qadi Malikul Adil atau Qadi Besar pada zaman Sultan Iskandar Muda Dharma Wangsa Perkasa Alam Syah, Syekh Abdul Rauf akhirnya bertolak ke Makkah dan merantau ke beberapa daerah negara di Asia Barat lain untuk mendalami ilmu di sana. Tercatat bahwa Syekh Abdul Rauf pernah menjadi mufti kerajaan Aceh ketika zaman Sultanah Safiyatuddin Tajul Alam. Atas dukungan Raja Safiyatuddin, Abdul Rauf memulai perjalanan intelektualnya menuju Tanah Suci. Banyak pusat-pusat keilmuan yang dikunjungi sepanjang jalur perjalanan haji. Di samping itu, Syekh Abdul Rauf tidak belajar secara formal dengan beberapa ulama. Perkenalannya dengan banyak tokoh ulama seperti Muhammad Ali Babili dari Mesir dan Muhammad Al-Barzanji dari Anatolia menjadi ladang pencarian ilmu secara informal. Syekh Muhammad Al-Babili merupakan salah satu ulama muhaddis terkemuka kala itu di Haramain. Adapun Syekh Muhammad Al-Barzanji dikenal sebagai sufi tersohor. Syekh Abdul Rauf tinggal selama 19 tahun di Mekah. Dan pada poin terakhir, Syekh Abdul Rauf bercerita bahwa dirinya mendapatkan ilmu lahir, tanda kutip, dari Syekh Ibrahim bin Abdullah Jam'an di Baitul Faqih dan Mauza. Lewat gurunya ini, beliau berkenalan dengan tokoh tarekat seperti Syekh Ahmad Kushashi dan Syekh Ibrahim Al-Qurani. Lewat keduanya, Syekh Abdul Rauf mendapat ijazah tarekat Syatariyah. Tentang gurunya ini,
Syekh Abdul Rauf menyebutnya sebagai pembimbing spiritual di jalan Allah. Masya Allah. Jadi beliau ini terkenal dengan ikon tarekat Syatariyah. Lanjut kepada karya-karya yang dikeluarkan oleh Syekh Abdul Rauf As-Singkili, dimana Masya Allah ternyata ulama-ulama kita itu mereka semua memberikan kontribusinya, bahkan mengeluarkan karya-karyanya dalam bentuk kitab-kitab. Tak kalah juga dengan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Syekh Abdul Rauf juga mengeluarkan kitab-kitab. Jadi yang pertama ada Mi'ratut Tullab fi Tashil Mawa'iz Al-Badi' Rifat Al-Ahkam Asy-Syar'iyyah li Malikul Wahhab, karya di bidang fikih atau hukum Islam yang ditulis atas permintaan Sultanah Safiyatuddin. Kemudian ada Terjuman Al-Mustafid yang merupakan naskah pertama tafsir Al-Quran yang lengkap berbahasa Melayu. Kemudian ada terjemahan hadis Arba'in karya Imam Nawawi. Kitab ini ditulis atas permintaan Sultanah Zakiyatuddin. Kemudian ada Mawa'izul Badi, berisi sejumlah nasihat penting dalam pembinaan akhlak. Ada Tanbih Al-Masyi, kitab ini merupakan naskah tasawuf yang memuat pengajaran tentang martabat 7. Kemudian ada Kifayatul Muhtajin ila Masyrah Al-Muwahhidin Al-Qailin bi Wahdatil Wujud, yang memuat penjelasan tentang konsep Wahdatul Wujud. Dan yang terakhir ada Daqaiq Al-Huruf, pengajaran mengenai tasawuf dan teologi. Tapi kurang lebihnya beliau itu ada 21 kitab karya tulis yang terdiri dari 1 kitab tafsir, 2 kitab hadis, 3 kitab fikih, dan sisanya kitab tasawuf. Masya Allah. Kemudian kami juga akan sedikit menjelaskan tarekat Syatariyah, yaitu sekitar tahun 1622 Masehi, Syekh Abdul Rauf pulang kampung. Kemudian beliau mengajarkan tarekat Syatariyah di daerahnya. Banyak santri yang berdatangan untuk berguru. Muridnya pun berasal dari berbagai daerah di wilayah Nusantara. Di antara muridnya yang paling terkenal adalah Syekh Burhanuddin Ulakan Sumatera Barat dan Syekh Abdullah Muhyi Pamijahan Jawa Barat. Jadi beliau ini mengambil keilmuan tarekat Syatariyah ini kepada kepada Syekh Ahmad Al-Qushayri tadi sama Syekh Ibrahim Al-Qurani. Sebagai ulama tasawuf, Syekh Abdul Rauf tidak dapat dipisahkan dari perkembangan tarekat Syatariyah. Hampir semua ordo tarekat Syatariyah di Nusantara silsilahnya berujung padanya. Tarekat ini tersebar mulai dari Aceh hingga ke Sumatera Barat, kemudian berkembang menyusul ke Sumatera Selatan. Jadi ini seperti apa ya? Tarekat itu seperti bertasawuf. Syekh Abdul Rauf ini menganut paham bahwa satu-satunya wujud hakiki adalah Allah Subhanahu wa taala. Alam ciptaannya adalah bayangan, yakni bayangan dari wujud hakiki, walaupun wujud hakiki dalam kurung Tuhan berbeda dengan wujud bayangan dalam kurung alam. Terdapat keserupaan antara wujud ini. Tuhan melakukan tajalli, penampakan diri dalam bentuk alam. Terus kemudian sifat-sifat Tuhan secara tidak langsung tampak pada manusia dan secara relatif tampak sempurna pada insan kamil. Tentunya dalam penjelasan tarekat Syatariyah ini perlu penjelasan yang lebih panjang dan perlu referensi yang lebih banyak lagi. Jadi jika ada sesuatu yang kurang, mungkin Bapak mohon maaf ya. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana penjelasan lebih lanjutnya? Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatian dari anak-anak sekalian. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini dapat bermanfaat dan membawa keberkahan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.